تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا هذا لفظ المحبوب فانتصرت أثر سرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من نظرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وبرزت تلك العوالم بالجلال الكريم اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى لك في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والساسع صلى الله عليه التي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتصرف بوجوده فضل به القلب المنيب إلا من ثوابك فضل الله على هذا الحبيب هذا قلب سرور قد توالى بحبيبنا منانا من نوالا جل من شرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه وترقى في على مقام وتنهى في مجده وتعالى تحضر العيون في مجد الأنوب بشر كاملا يزيل الضلال وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في دونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من أقدرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحر في تعقل معانيه جلال كثر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود والكيانور فتبارك الله من إله كريم وشرف آياته في ذكر الحكيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
شواهد صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأخذ الله به من الأمة بشرا ونذيرا. Kan tahu ya, kan tahu ya. Dedek sambian. Kodo ya. Sallallahu alaihi. Iya, keperluan apa dengan lo? Betul mas. Udah upgrade lah. Iya kan ini upgrade. Ya
فيه نسعد ونرشد رب بلغنا إلهي في جواره غير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله سلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك
langsung lah ada Ki. Odi. Ki odi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, yang kita hormati bersama guru kita semua, Mas Hamada Syahrullah bin Kiai Al-Hajj Abdul Alim. Semoga Allah selalu memberikan beliau kesehatan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para asyraf, tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Yang saya hormati kawan-kawan sekalian, sesama murid beliau Mas Hamada Syahrullah. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di acara ini, yaitu acara Maulid sekaligus reuni akbar murid-murid beliau. Ini ngetek saya nih sebetulnya ini. Alhamdulillah saya pakai HP perlu contekan karena memang tidak seperti Mambaul Hikam ini tidak perlu teks begini sudah bisa. Kalau saya perlu mencontek. Saya harap yang di sana bisa mendengar ya. Kalau tidak dengar ya baca-baca apa atau wirid, sholawat atau begitu serada. Namanya tidak dengar kan begitu. Baik, sedikit yang kami ingin sampaikan di sini. Tapi semoga nanti ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian, nanti di akhirat itu akan banyak orang yang menyesal gara-gara keliru pertemanan, keliru pergaulan, keliru lingkungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan penyesalan orang-orang yang demikian itu. Mereka berkata, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Celakaku, ya wailata, celakaku, laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andai dulu semasa aku hidup aku tidak menjadikan fulan sebagai teman. Karena apa? Karena dia laqad adallani, dia menyesatkan aku 'anil dzikri, menjauhkan aku daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan, idza aradallahu bi'abdin khairan razaqahu jalisan salihah in nasiya dzakarah wa in dzakara a'ana. Atau kama qala, ketika Allah menghendaki seorang hamba untuk menjadi hamba yang baik, maka Allah akan beri rezeki kepada dia teman yang saleh, jalisan salihan, yang mana idza innasiya dzakarah, kalau lupa maka teman itu akan mengingatkan. Wa in dzakara, kalau kita sudah ingat, a'anah, maka dia akan membantu kita dalam beramal saleh. Maka alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi santri masyayikh Pondok Pesantren Sidogiri. Karena sahib di sini ini bukan hanya teringkas kepada teman saja, teman yang setara, tapi ya juga bisa termasuk
daripada sahib adalah kita diberi guru yang baik, diberi guru orang soleh, diberi guru wali Allah, kekasih Allah. Alhamdulillah, kita harus banyak bersyukur kepada Allah, kita dijadikan santri daripada Masyayikh Sidogiri, dan lebih dari itu kita dijadikan murid daripada beliau Mas Hamada Syahrullah bin Abdul Alim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Insyaallah takdir ini menjadi pertanda bahwasanya Allah menghendaki kita menjadi hambanya yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman itu atau hubungan itu, hubungan kita dengan masyayikh, hubungan kita dengan guru-guru kita, dengan orang-orang saleh, ini apabila dirawat, maka itu akan bisa menjadi sebab daripada keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Karena apa? Karena sering berkali-kali saya sampaikan bagaimana begitu indah Imam Al-Ghazali mengibaratkan guru itu laksana dokter dan juga murid laksana pasien. Bahwasanya ketika kita sebagai pasien, sebagai orang yang sakit, sebagai orang yang butuh kepada dokter, menjaga hubungan dengan dokter, artinya menjaga hubungan dengan guru, menjaga suhbah dan ta'alluq itu, maka laksana pasien yang selalu dekat dengan dokter. Bagaimana kita lihat pasien dekat dengan dokter, maka dokter akan memberikan dia petunjuk. Jangan makan ini, jangan makan itu. Makan ini agar kamu sehat, dan seterusnya. Olahraga sekian berapa jam satu hari, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita menjadi hidup kita menjadi hidup yang lebih sehat daripada sebelumnya. Demikian juga kita menjaga suhbah dengan guru, maka kita akan menjadi tenang. Kenapa? Karena akan mendapat bimbingan dan mendapat doa daripada beliau-beliau semuanya ini. Sehingga ilahi rizki ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada kita. Dihadirkan pada reuni semacam ini. Ini memperkuat ta'alluq kita dengan guru. Maka ini sangat penting untuk kita syukuri. Jangan sampai nikmat ini kemudian dihilangkan dari kita gara-gara kita tidak mensyukuri nikmat semacam ini. Bagaimana sih ta'alluq dengan guru itu? Bagaimana ta'alluq dengan guru itu? Al-Habib Umar bin Hafid hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi. Beliau pernah ditanya, bagaimana ta'alluq dengan guru itu? Apakah terus ketemu? Apakah kita dengan terus hormat di depannya, tapi kemudian ketika pulang kita menyelisihi apa yang guru-guru kita ajarkan kepada kita? Apakah itu yang namanya menjaga ta'alluq, menjaga hubungan dengan guru? Maka beliau menjawab, ta'alluq dengan guru itu dua hal. Yang pertama, ta'alluqul qulub ma'al iktida. Hati yang selalu tertaut, terikat dengan guru, ma'al iktida disertai dengan meniru, mengikuti tindak langkah daripada guru. Yang kedua apa? Tashabbuh wa infadhul amr. Tashabbuh, meniru, menyerupai guru, wa infadhul amr, melaksanakan perintah daripada guru. Kenapa sih kok kita itu diajari dari dulu taat kepada guru, harus tunduk, harus seperti mayit di hadapan ghasil, orang yang memandikan? Kenapa begitu? Kok lebay begitu? Kenapa? Maka beliau Habib Umar bin Hafid menjelaskan bahwasanya ta'atul syekh ta'atul rasul, wa ta'atul rasul ta'atullah subhanahu wa ta'ala. Taat kepada guru berarti taat kepada rasul, taat kepada rasul berarti taat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, man ata'a amiri faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa taat kepada pemimpin yang aku pilih, artinya khalifahku, artinya penerusku, maka dia telah taat kepada aku. Wa man ata'ani, barang siapa taat kepada aku, faqad ata'a Allah, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sanad ini makanya sangat diperhatikan. Kenapa? Kenapa kita perlu guru yang bersanad? Ya karena ini. Karena kita mencari orang yang mempunyai sanad, tali yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga taat kepadanya, maka taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah kenapa kita harus taat. Tadi itu ta'alluqul qulub, hati tertaut, ma'al iktida, disertai meniru, mengikuti. Yang kedua, tashabbuh,
menyerupai, wa infadul amr, dan melaksanakan perintah. Tashabbuh. Tashabbuh apa? Yang menyerupai. Kita lihat guru kita bagaimana, ya itu kita tiru. Akhlak baiknya yang bagaimana, itu kita tiru. Istiqomahnya bagaimana, itu kita tiru. Oh, tashabbuh 100% sulit. Tidak harus 100%. Usaha sedikit demi sedikit, maka insya Allah dengan begitu Allah akan membantu kita untuk bisa meniru 100%. Saya menghadiri kemarin Hall Habib Abu Bakar bin Salim di Bondowoso, dihadiri oleh Sayyid Hamid bin Umar, putra Habib Umar. Beliau menjelaskan tentang tashabbuh ini dengan penjelasan yang sangat mengagumkan bagi saya. Beliau berkata, orang yang mencintai sesuatu pasti akan tampak athar daripada cinta itu pada dirinya. Coba kita lihat. Bagaimana orang yang senang dengan sepak bola. Orang yang senang dengan sepak bola, itu mesti ada athar daripada cinta itu kepada sepak bola yang tampak pada dirinya. Kadang beli kaos sepak bola. Beli kaos klub yang dia senangi. Walaupun dia ini tidak pernah main bola sebetulnya. Bahkan umpama main bola nendang itu pun tidak lurus ke gawang, itu belok itu. Belok dari gawang itu tidak pernah gol dia kalau nendang itu. Bahkan lari sudah tidak kuat. Lari tidak kuat. Tapi kenapa dia itu membeli kaos bola? Ya karena cinta. Sehingga athar daripada cinta itu tampak pada dirinya. Nah, demikian juga orang yang cinta kepada orang soleh, maka paling tidak nanti ada tashabbuh, ada usaha untuk meniru yang dicintainya. Maka kata beliau, tashabbah, menyerupailah kepada orang soleh. I'mal ma taqdir alaih, walladhi su'ub alaik, fallah idha ra'aka sadiq fi amal ma tastati' huwa yu'inak ala ma la tastati'. Tiru saja, tiru. Kita dengar sejarah bagaimana akhlak daripada para masyaikh kita, Masyaikh Sidogiri, bagaimana suhudnya Ki Hasani, bagaimana waraknya Ki Abdul Alim, dan seterusnya. Kita baca, kita usaha meniru mereka semuanya. Adapun yang kita keberatan untuk menirunya, walladzi yusawab alaik, fallah idza ra'aka sadiq. Kalau Allah melihat kita serius ingin meniru orang yang kita cintai, maka Allah nanti huwa yu'inak ala ma la tastati. Nanti Allah akan menolong kita untuk bisa meniru sisi-sisi dari kekasih kita yang kita tidak mampu untuk menirunya. Tiru saja. Mungkin cara berpakaian, mungkin cara berbicara, dan seterusnya. Yang kecil-kecil saja dulu. Maka kalau kita serius memang ingin meniru, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan membantu kita untuk meniru hal-hal yang kita tidak mampu untuk menirunya. Baik. Bagaimana cara di antara cara untuk bisa taat kepada guru? Di antara cara agar bisa menjaga ahwal kita, baik di hadapan guru atau di saat berpisah pergi dari guru, menghadirkan guru ada dalam hati. Orang itu tidak bisa dikatakan ta'alluq, mempunyai menjaga hubungan yang erat dengan gurunya kecuali gurunya sudah ada di hatinya. Maka hadirkan itu sehingga kita selalu merasa diawasi. Sungkan kita kepada guru kita untuk bermaksiat, untuk menyalahi perintahnya. Dan yakinlah bahwasanya guru kita itu selalu memperhatikan kita. Selalu memperhatikan kita di setiap saat, di setiap detiknya. Sehingga dengan begitu, dengan menyadari hal itu, maka insya Allah itu akan menolong kita untuk bisa menjaga anggota tubuh kita agar tidak mukhalafah, agar tidak menyalahi daripada perintah-perintahnya. Dan apabila seorang murid berhasil untuk mendapat hati gurunya, maka dia akan mendapatkan nazar, akan mendapatkan pandangan khusus daripada gurunya, dan dia akan dijaga oleh gurunya, akan diperhatikan setiap saat, baik ketika dekat dengan gurunya ataupun saat jauh dari gurunya. Diceritakan dulu itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Amin. Beliau punya sandal. Beliau punya sandal yang dipakai oleh beliau, sehingga murid-muridnya sudah kenal kalau sandal ini adalah sandal dari gurunya. Suatu ketika muridnya ini mungkin sudah boyong atau pulang ke tanah airnya sehingga berpisah dari sang guru,
suatu ketika muridnya ini hamma bimaksiyah. Ada ham. Ham ini belum jadi azam, masih di bawahnya azam. Jadi ada terlintaslah di hatinya untuk bermaksiat. Terlintas di hatinya sedikit keinginan untuk bermaksiat. Maka bagaimana? Syekh Abdul Qadir tahu. Karena muridnya ini murid spesial di mata beliau. Tahu, ini mau maksiat. Akhirnya apa? Oleh Syekh Abdul Qadir dari dalam beliau, sandal beliau itu dilempar kepada si murid tadi itu. Padahal jaraknya jauh. Dilempar, celing, langsung ada di hadapan si murid tadi itu. Juga si murid ngelihat sandalnya itu, wah ada sandal guru saya nih di sini. Malu dia akhirnya dan dia mencegah dirinya dari perbuatan maksiat tersebut. Ini bagaimana ketika sudah ta'alluq hubungan dengan guru begitu kuat dan dia menghadirkan gurunya dalam hatinya sehingga dapat pandangan khusus daripada sang guru. Diceritakan pula bahwasanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Tahir. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Tahir. Beliau mempunyai seorang guru. Namanya Al-Habib Abu Bakar. Suatu ketika muridnya ini sowan kepada sang guru. Sowan. Lalu gurunya berkata, "Kamu ini harus qodok sholat 3 hari. Kamu ini harus qodok sholat 3 hari." Kaget murid. Kenapa kalau saya harus ngodoi sholat 3 hari? Lalu baik-baik saja. Perasaan saya baik-baik saja. Cerita gurunya ini. Innaka ataita ahlak al-yawmal fulani wagtasalta walam tabul wa ba'dal ghasal bulta fa kharaja ma'al baul syai'un minal mani fa salatuka fi dhalikal yawm batilah. Min dhalikal yawm batilah. Kamu itu ngumpuli istri kamu, melakukan kegiatan bersama, aktivitas bersama. Setelah aktivitas itu kamu mandi. Mandi itu kamu tidak kencing. Setelah mandi kamu kencing. Lah ketika kencing itu ada sperma. Tahu sperma ya? Ada sperma yang terikut keluar. Jadi ada yang belum ketika hubungan tadi itu tidak keluar, tapi setelah mandi kencing, lah spermanya ikut keluar. Ada sperma yang keluar sehingga kamu harus perlu mandi lagi. Berarti kamu itu sholatnya mulai hari itu sampai hari ini tidak sah. Kenapa? Karena kamu hadas besar, makanya mandi lagi. Kaget si muridnya ini. Beliau Habib Abdul Qadir bertanya, "Loh, jadi sampean tuh saya hubungan gitu tuh sampean ngelihat berarti? Saya hubungan dengan istri saya sampean ngelihat berarti?" Jawabnya beliau, "Iya, saya itu selalu kamu ini mempunyai tempat khusus di hati saya sehingga saya perhatian kepada kamu." Nah inilah gambaran bagaimana ketika seorang murid itu mendapatkan hati gurunya sehingga diperhatikan oleh gurunya, dan ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Yang aneh dan yang lucu adalah ketika oleh Allah diberi rezeki kumpul dengan orang saleh, diberi rezeki kesempatan untuk kumpul kegiatan semacam ini, reuni semacam ini, ternyata dia tidak mau, ternyata dia malah malas-malasan. Ini berarti orang yang tidak tahu kepada nilainya seorang guru. Cukup ini ya? Cukup apa lanjut ini? Sudah capek ini berdiri ini. Posisinya itu udah enak ini tempatnya. Guys, baik. Kemudian saya tutup mungkin ya. Ya sudah cukup lah ya. Sudah cukup. Saya tutup dengan dawuh daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau berkata, "Walau khuyyirna fi na'imil jannah aw mujalasah lakhtarna mujalasah ala na'imil jannah." Andaikan saya diberi pilihan mau nikmat surga apa kumpul dengan orang soleh, apa dawuh beliau? Lakhtarna mujalasah, kami akan milih kumpul dengan orang soleh. Kenapa? Na'imul jannah ba yajma'uk ala ridha rabbik fil jinan wa hadzal majlis ba yajma'uk ala ridha rabbika minal an. Kalau nikmat surga itu akan mengumpulkan engkau dengan ridha Allah nanti masih lama ada di surga.
Itu kalau nikmat surga. Tapi kalau kumpul dengan orang soleh akan mengumpulkanmu dengan ridha Allah minal an, sejak sekarang. Maka semoga ini terhitung sebagai mujalasatus salihin. Kita di sini duduk bersama para asyraf, bersama guru kita. Insya Allah ini terhitung sebagai mujalasatus salihin. Kita yakin itu. Kita yakin itu. Dan insya Allah dengan sebab ini kita mendapat ridha dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ridha para masyayikh. Amin ya rabbal alamin. Lalu dengan perkumpulan semacam ini diharapkan apa yang Allah berikan kepada orang soleh itu juga diberikan kepada kita. Dikatakan oleh Imam Ibnu Ajibah dalam tafsirnya Al-Bahrul Madid, wa sarayanu dzalik min as-sahibil mashhub huwa ghayatul amal wal matlub. Menularnya maqam, derajat, ilmu, istiqamahan dan lain sebagainya dari orang yang kita hadiri majelisnya, itu diharapkan juga menular kepada orang yang hadir. Dikatakan man tahaqqaq bihalah lam yakhlu hadiruhu biha. Man tahaqqaq bihalah lam yakhlu hadiruhu biha. Orang yang mempunyai maqam, yang mempunyai derajat, mempunyai maqam yang tinggi di sisi Allah, lam yakhlu biha hadiruh. Orang yang hadir dekat dengan dia, maka pasti juga akan mendapatkan derajat itu, juga akan mendapatkan keistiqamahan itu seperti yang disebutkan oleh beliau. Kita harap dengan kita terus ta'alluq kepada masyayikh Sidogiri, ta'alluq juga dengan guru-guru kita. Kita berharap istiqamahan beliau, derajat beliau, dan juga perhatian Allah kepada beliau juga dilimpahkan kepada kita. Barakah mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Segera cukup. Biar saya ngetek tidak lama-lama. Itu saja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada guru kita semuanya, Hamada Syahrullah bin Abdul Alim. Bila ada salah kata, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Media. Mangan mas. Iya mas. Iya. Ayo keluar. Mangan dek coba di bagian iki. Di luar makan. Cukup ya? Cukup. Terus ano po? Ada yang bantu ngambil nasi itu ya, itu ikut keamanan ya. 10 orang tah. Ya. Yang 3 aja, yang 3A. Yang 3A. Sebenarnya Menureng ada. Ono iku wis. Nggih. Pakai wis rada.
Iya.